alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik ikhwatal iman, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita terhadap kitab Muhtarat Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah, ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab yang ditulis oleh guru kami Al-Ustaz Aunur Rafiq bin Gufran Al-Hamdani hafizahullahu taala. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan dalam kitab ini, seperti biasa kita tadribul qiraah, latihan baca kitab gundul dulu, yang mana kita masuk ke halaman 17 ya Pak Bayu ya. Ya Ustaz. Baik. 17 yaitu mulai dari paragraf akhil habibu. Baik. Silakan Pak Bayu dibaca. Tafadhol. Akhil habibu hakun alal hazami al-mu'mini hazi. Nah, fa'ilu hazimi. hakun alal hazimil mu'mini billahi wal yaumil akhiri ala yuhfila an Ghafala yaghfalu, fa'ala yaf'alu, berarti Allah yahfalu. Nah, Allah yaghfala. Nah, ada an. Allah yahfala an muhasabati nafsihi wa ta'akidi alaiha. Ki, bukan wata'at tapi watta'ki. Dari kata akada yu'akkidu ta'kidan, fa'ala yufa'ilu. Bukan. Ya benar. Ta'kid. Nah, sukun. Watta'kidi alaiha fi harokatiha wa sakanatiha wa khorotiha wa khutuwatiha fakulu nafasin min anfasil umri jawaharatun jauh sukun wawunya Pak Bayu, jauharatun bukan jawa. Jauharatun nafisatun yumkinu ayyastari biha. Ada an, kalau ada an kemudian fi'il mudhari'-nya mansub fathah, berarti an yashtariya. Jauharatun nafisatun yumkinu ayyastariya biha na'imil abadi. Apa yang dibeli? Kenikmatan. Berarti na'ima. Na'ima abadi. Na'imal abadi. Terus? Fa'ido'atun. Nakirah ma'rifat Pak Bayu. Oh iya. Fa'ido'atu hadihil anfasu. Anfasi ya. Anfasi sebagai apa? Sebagai ini apa? Mudhof ilaih. Hazihinya mudhof ilaih, anfasi sebagai iya. Badal. Nah, berarti dia kasroh karena hazihi mudhof ilaih. Terus? Au istaro'a sohi. Istira, jadi masdar dari istara yastari istiraan. Berarti au istira'u. Au istira'u sohibuha. Nakirah ma'rifat. Sohib nakirah, hak ma'rifat domir. Kemudian kalau udah bersambung menjadi ma'rifat sohib ketemu dengan istira yang nakirah, berarti istira.
au istiro sahibiha Naam, mumtaz. Au istira'u sahibiha. may yajlibu halakatu hasoroni azimi. Kan ini istira'u sahibiha ma yajlibu halakahu. Istira itu sebagai mubtada, ya. Dia sebagai mubtada dan mudhaf. Nah, khobarnya mana? Husranun azimun. Itu khobarnya Pak Bayu. Jadi bacanya husranun azimun. Husranun azimun. La yamsaha bimislihi. Kenapa yamsaha? La yamsahu. Naam, la yamsahu. La yasmahu. Ya la yasmahu, naam. La La yasmahu. yasmahu bimislihi illa ajhal apa nih? Ajhalan nas. Nah, siapa pelakunya? La yasmahu bimislihi. Ya tidak ya diperkenankan dengan hal yang seperti itu kecuali tidak memperkenankan hal yang seperti itu kecuali gitu. Siapa? Ajhalu. Nam ajhalu. Nasu. Mudah-mudah Ajhalun nasi. Naam. Ajhalun nasi wa ahqahum wa Hamzah aqlahum ha mim aqalan. qaf. Wa sama polanya ajhal sama ya ajhal ahmak sama polanya af'al. Iya. Ahmaquhum wa aqall. Wa aqlahum Ustaz. Bukan. Wa aqallu. Paling sedikit dari qalil, isim tabdil qalil. Wa aqallu. Nah. Aqalan. Wa tutahharu. Wa tutahharu. Tazharu bukan zahara yazharu. Wa tazharu hakibatan hadhil. Apa yang nampak? Nampak hakikat dari kerugian ini. Berarti yang nampak apa? Kerugian. Kerugian. Berarti dia sebagai mudhaf ilaih. Maf'ul bih. Nampak hakikat dari kerugian ini. Apa yang nampak? Hakikat. Berarti hakikat itu pelaku yang nampak atau objek yang nampak? Objek, Ustaz. Hah? Objek yang nampak. Dia tazharu, nampak hakikat. Tazharu itu perbuatan. Yang melakukannya apa? Hakikat. Jadi hakikat itu pelaku dari tazharu. Makanya yang kemarin pertanyaannya gini Pak Bayu. Kalau berakal siapa? Kalau tidak berakal apa? Contoh. Misalnya. Daraba Muhammadun Aliyan. Siapa yang memukul Ali? Muhammad. Berarti Muhammad pelaku. Misalnya. Sala al-ma'u. Air mengalir. Apa yang mengalir? Air. Berarti air pelaku. Kalau di sini tazharu haqiqatu. Siapa yang nampak? Hakikat. Berarti hakikat fa'il dari tazharu. Ingat nggak ini Pak Bayu? Iya, Ustaz. Ya, berarti wa tazharu haqibatu hadhil hasroni. Hu, bukan ha, hu. Husronu yamal haqiqatu hadza. Pak Bayu, haqiqatu hadza. Hadza sebagai apa? Sebagai maf'ul. Hadza.
Nakirah ma'rifat, hakikoh nakirah, haza ma'rifat, isim isyarah berarti Mudhaf ilaih. mudhaf ilaih. Naam, haza mudhaf ilaih. Isim ma'rifat jatuh setelah isim isyarah sebagai badal. Badal. Berarti haza kan dia mudhaf ilaih. Berarti dia majrur. Badalnya juga majrur. Bacanya husrona, husroni atau husronu? Husroni, Ustaz. Husroni, naam. Jadi dibaca husrona. Akibatu hadal husrona yaumal Kok dibaca husrona lagi Pak Bayu? husroni Nah, yaumal tahobani. nah surat At-Taghabun. Bukan Tagoban. Ada kan? Nama surat At-Taghabun. Berarti yauma? Yauma tahobuni. Naam. Terus? Yauma tajidu kullu nafsin ma'amilat min khairin mukhdaran wa ma'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'idan. Terus? Sampai selesai Pak Bayu. Yuda yang lanjutin, Ustaz. Oh, tayyib. Terjemahkan kalau gitu. Oke, Ustaz. Saudaraku tercinta, hakun tetap teguh di atas keimanan kepada Allah. Kalau ada redaksi hakun ala di dalam bahasa Arab itu artinya wajib. Wajib bagi. Misalnya, hakun alaika an tu'addiyas salata. Wajib bagimu menunaikan salat. Hakun alaika an tasuma. Wajib bagimu untuk berpuasa. Jadi kalau menemukan redaksi dalam bahasa Arab hakun ala itu artinya wajib. Wajib bagimu. Nah, alal hazimi, wajib bagi orang yang mana hazim? Teguh, Ustaz. Ya, orang yang teguh. Iya. Wajib bagi orang yang teguh di atas keimanan pada Allah dan hari akhir, tidak melupakan introspeksi diri dan yakin atasnya pada dan setiap memastikan. Takkid itu memastikan. Memastikan pada setiap gerakannya dan diamnya dan pikiran dan langkah-langkahnya. Ya, memastikan apa ini? Memastikan adanya introspeksi diri. Introspeksi diri. Alaiha itu kembali ke ala muhasabatin nafsi. Haknya kembali ke muhasabah. Jadi wajib atas dirinya memastikan adanya muhasabah introspeksi diri pada setiap gerakannya, setiap diamnya, setiap pikirannya, dan setiap langkahnya. Itu wajib diintrospeksi diri. Ya. Terus? Setiap nafas dari kehidupannya adalah umurnya. Ya. Min anfasil umur, berarti setiap hembusan nafas dari umurnya, ya, dari kehidupan umurnya. Terus adalah permata yang berharga yang mungkin akan dibeli, yang mungkin dia membeli, bukan dibeli. Jadi pelakunya dia yang memiliki napas itu. Yang mungkin dia membeli untuk kenikmatan yang abadi. Ya, dengannya kenikmatan yang abadi. Biha dengannya naibal abadi, kenikmatan yang abadi. Jadi ikhwan, hembusan napas kita ini adalah permata yang berharga, ibarat permata yang berharga yang kita bisa beli dengan hembusan napas ini kenikmatan akhirat. Ya. Bagaimana caranya? Ya dengan banyak ketaatan. Jadi hembusan napas maksudnya usia kita, umur kita ini digunakan untuk ketaatan.
Dengan melakukan ketaatan, maka umur kita tidak akan sia-sia. Kita bisa membeli dengan umur tersebut kenikmatan-kenikmatan akhirat. Ya. Terus? Inilah nasihat kehidupan. Bukan. Fa'idha'atu hazihil anfas, menyia-nyiakan hembusan napas ini. Nah, idha'ah itu menyia-nyiakan. Menyanyiakan hembusan nafas ini atau meninggalkan Istirahat temannya, itu ya, Ustaz. membeli atau pemiliknya, pemilik dari napas, pemilik dari usia, membeli dengannya. Membeli dengannya, dia akan tidak akan mendapatkan membeli apa yang menyebabkan halakahu, kebinasaannya. Apa yang menyebabkan kebinasaannya? Adalah kerugian yang besar. Ya, itu Bapak Bayu. Jadi menyanyiakan nafas, menyanyiakan umur, kemudian atau kita beli dengan umur ini, dengan usia ini, hal yang dapat membinasakan kita, maka itu adalah kerugian yang besar. Itu pilot yang sebenarnya. Terus? Tidak membolehkan dengan semisal kecuali karena kebodohan manusia. Manusia yang paling bodoh, ya. Manusia yang paling bodoh. Dan kebodohan karena kurangnya akal. Ya, berarti wa ahmaquhum itu lebih tinggi derajatnya daripada ajhal, Ikhwan. Ajhal, ahmak itu ya kalau bahasa kita idiot, ya. Karena manusia yang paling idiot, ya, manusia yang paling cacat, paling kurang akalnya, gitu loh. Jadi kalau ada orang yang menyia-nyiakan usianya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya, atau dia habiskan usianya untuk membeli hal-hal yang membuat dia binasa, maksudnya dipergunakan untuk hal-hal yang membuat dia binasa di akhirat, maka itu kerugian yang besar. Yang melakukan hal semacam ini hanya manusia yang paling bodoh, manusia yang paling idiot, dan manusia yang paling paling dangkal, ya, paling cetek akalnya gitu. Itu maksudnya Pak Bayu. Terus? Akan nampak kebenaran kenikmatan ini pada hari ditampakkannya Allah. Kenapa kenikmatan? Khusran itu kerugian. Jadi akan nampak hakikat dari kerugian ini. Akan tampak hakikat dari kerugian ini pada hari ditampakkannya amal. Ya, yaumut taghabun itu hari untung rugi. Ya, maksudnya hari ketika kita melihat untung rugi. Ya, untung rugi. Nanti maksudnya orang-orang yang menghabiskan amalnya untuk hal-hal yang sia-sia, menghabiskan umurnya untuk hal-hal yang sia-sia, untuk hal yang membinasakannya, maka dia akan melihat kerugiannya. Tapi orang-orang yang menghabiskan usianya, umurnya untuk ya hal-hal yang dengannya dia ingin memperoleh nikmat akhirat, maka di situ dia akan melihat keuntungannya. Jadi itu namanya yaumut taghabun, hari untung rugi. Terus? Ya mata itu hari kamu menemukan setiap diri apa-apa yang kamu jadi kulu itu failnya. Hari setiap jiwa menemukan gitu. Jadi pelaku dari tadi kulu. Hari setiap jiwa menemukan setiap diri apa yang dia lakukan, dia lakukan dari kebaikan akan dihadirkan. Ya. Terus? Dan apa yang kamu lakukan dari keburukan, apa yang dia lakukan dari keburukan akan
Tawaddu yang dia menginginkan. Yang dia inginkan seandainya antara dirinya dan nahunya kemana nih? Amal keburukan tadi. Dan amal keburukannya dipanjangkan sekali. Iya, maksudnya amadan baida, ada waktu yang panjang, ada jeda waktu yang panjang, sehingga maksudnya di situ nggak cepat-cepat untuk dihisap gitu. Karena kalau cepat-cepat dihisap berarti cepat-cepat dilempar ke neraka. Makanya berharap ada waktu, ada jeda yang panjang, nggak cepat-cepat dihisap. Berbeda dengan orang-orang yang amalnya amal kebaikan. Ya, amal kebaikan, maka dia berharap cepat-cepat dihisap supaya cepat-cepat mendapatkan nikmat. Ini. Jadi yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. Yaumut taghabun itu adalah hari ketika setiap jiwa mendapatkan apa yang mereka lakukan dari kebaikan itu dihadirkan di hadapannya. Ya. Dan setiap jiwa yang melakukan keburukan juga akan dihadirkan keburukan tersebut. Dan mereka berharap ini keburukan jangan cepat-cepat dihadirkan gitu. Coba dikasih jeda waktu yang panjang. Biar nggak cepat-cepat dihisap, nggak cepat-cepat masuk neraka. Nah, itu orang-orang yang melakukan keburukan. Ini namanya yaumut taghabun, hari untung rugi. Yang kebaikannya dinampakkan, dihadirkan, kemudian dia masuk surga, itulah orang yang untung. Yang keburukannya didatangkan, kemudian dia berharap jangan cepat-cepat didatangkan, itu adalah orang-orang yang rugi. Jelas ini Pak Bayu ya? Oke, insya Allah Ustaz. Ini Pak Bayu masih banyak keliru di mudhaf ilaih ini Pak Bayu. Ya Ustaz, siap Ustaz. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan Pak Bayu. Yang penting ingat aja kaidah nakirah ma'rifatnya itu jangan dilupakan. Nakirah ma'rifat. Kemudian untuk menentukan fi'il fa'il itu Pak Bayu jangan dilupakan. Caranya adalah jika itu adalah kata kerja, itu akan ketahuan kata kerja dari makna itu. Pasti ketahuan kata kerja itu dari segi maknanya. Makanya dicari dulu di kamus ini kata kerja. Kemudian kalau ada kata kerja maka pasti ada fa'ilnya. Pasti ada fa'ilnya. Kalau dia butuh objek maka pasti ada objeknya. Cara membedakan mana fa'il, mana objek maka tanya. Ya, jika dia berakal tanya siapa yang melakukan. Misalnya zahaba Muhammadun ila suki. Siapa yang pergi? Muhammad. Berarti Muhammad fa'il. Ya, kalau tidak berakal tanya dengan apa? Ya. Tanya dengan apa? In kasara al-qalamu. Apa yang patah? Al-qalamu. Berarti al-qalam fa'il dari in kasara. Jadi diingat itu Pak Bayu ya. Ya Ustaz. Masih belum biasa ketemu fa'il yang tidak berakal Ustaz. Fa'il yang gimana? Yang tidak berakal ya? Iya, masih belum biasa. Belum biasa, insya Allah. Ya, kita di Fatadawar. Baik. Yang sekarang siapa? Mas Wahyu ya? Ya Ustaz, Mas Wahyu. Silakan Mas Wahyu. Dari akhir karim sampai akhir kaifiyatu muhasabati nafsi. Akhil karimi. Nah, ahi al-karimi atau al-karimu, saudaraku yang mulia. Apa yang membuat dia dibaca al-karimi? Misal Ustaz, ini udah. Gimana Mas Wahyu? Karimu Ustaz. Kenapa karimu? Karimu sebagai ini subjek. Kasubjek itu kan kalau ada kata kerja. Di situ ada kata kerja enggak? Saudaraku yang mulia. Naat ya Ustaz? Ya, naat. Naat dari ahi. Naat dari ahi. Ahi, dia di situ marfu, majrur atau mansub? Marfu Ustaz. Marfu sebagai mubtada, tanda rofaknya dhammah muqaddarah. Ya, kenapa dhammah muqaddarah? Karena dia bersambung dengan ya. Dengan ya mutakalim. Nah, jadi ingat ya, Mas Wahyu ya. Nah, Ustaz. Terus? Kana taubatu bnus somati
minal muhasabina li anfusihim. Minal muhasa atau muhasi. Kalau muhasa itu isim maf'ul, jadi orang yang dihisap. Kalau muhasi itu orang yang menghisap dirinya. Muhasibin ya Ustaz. Ya, muhasi. Muhasibina li anfusihim. Fahasaba yauman Nah, umuri. dia polanya Pak Wahyu, Mas Wahyu, fa'ila yaf'ilu, hasiba yahsibu, menghitung. Kalau hasaba yahsabu itu mengira-ngira. Jadi bedanya Mas Wahyu, kalau hasaba yahsabu dengan fathah itu mengira-ngira. Tapi kalau hasiba yahsibu menghitung, berarti fahasiba di sini. Fahasiba yauman umuri. Faida huwa. Apa yang dihitung? Faidahu. Mas Wahyu, apa yang dihitung? Pada suatu hari dia menghitung. Apa? Umur Ustaz. Umur. Berarti umur itu objek yang dihitung. Berarti yauman itu bukan zorof Ustaz. Itu zorof, bukan objek ya. Itu keterangan waktu. Maf'ul apa namanya, Mas Wahyu? Maf'ul fihi. Nah, maf'ul fihi. Umurohu Ustaz. Nah, umurohu. Benar. Fahasiba yauman umurohu. Fahasiba yauman umurohu. Faida huwa ibnu sittina sanatin. Hitungan 11 sampai 99, maka ma'dudnya harus nasob Ustaz. Harus nasob. Nah, berarti ibnu sittina sanatan. Nah, ibnu sittina sanatan. Jadi sitin itu angka, situn, sitin. Baraka ma'dudnya mansub sanatan. Terus fahasiba ayyamuhu. Apa yang dihitung? Harinya Ustaz. Ya, berarti hari-harinya. Maka dia menghitung hari-harinya. Berarti hari-hari itu fahasiba ayyamahu. Nah. Fa idza hiya ahadun wa ishruna alfu wa 11 sampai 99. Setelah angkanya itu mufrad mansub, berarti alfa. Nah, ahadun wa ishruna alfa wa alfan. Terus ahadun wa ishruna alfan wa khamsu mi'atin. Nah, atapnya ke alfan. Wa khamsa mi'atin. Ya, wa khamsa mi'ati yauman. Nah, hitungan 100 sampai 1000 harus 500. Hitungan ya Ustaz. Ya. Berarti wa khamsa mi'ati yaumin. Nah, jadi ulang coba Pak Iza. Fa idza hiya ahadun wa ishruna alfan wa khamsi mi'at. Wa khamsi atau wa khamsah? Wa khamsa. Wa khamsa mi'atin yaumin. Nah, mi'ati yaumin. Nah, terus fasoroho wa qala ya wailati alqorobi bi ahadin wa isrina alfin zanbin. Tadi hitungan 11 sampai 99. Berarti masih salah Ustaz. Wa isrina alfa dan zanbin Ustaz. Zanbin. Kenapa zanbin? Karena hitungan 1000 itu setelahnya mudhaf ilaih. Berarti benar. Alfa zanbin. Jadi ingat itu Mas Wahyu. Al-qarabbi bi ahadin wa isyrina alfa zanbin. Terus? Berarti kalau 21-nya aja ini Ustaz ya. Ribunya misal Ustaz ya belakangnya. Iya. Jadi 1000-nya itu jadi ma'dudnya ahada wa isrin. Nanti zanbin itu jadi ma'dudnya alf. Nah, Ustaz. Terus? Kaifa wa fi kullin yaumal. Nah, mudhaf ilaih.
kaifa wa fi kulli yaumi Ya. Kaifa kulli Nam. yaumil afu. Nah, kaifa wa fi kulli yaumin gitu. Alafun Yaumin alafun minal zunubi. Nah, Summa kharra magsyian alaihi. Fa idza huwa mayyitun. Fasami'u qailan yaqulu. Ya laka raqdatun ilal firdausil a'la. Baik. Coba terjemahkan. Saudaraku yang mulia, Taubah Ibnu Somah, Ustaz ya. 6 Ya, orang ya. ya nama orang Taubah Ibnu Sammah. Yang Termasuk orang yang menghisap diri mereka sendiri. Ya. Fahasiba yauman, dia menghitung hari-hari. Pada suatu hari dia menghitung. Pada suatu hari dia menghitung hidupnya. Ya, umurnya. Nah. Umurnya. Kemudian dia Faiza, maka ternyata dia telah berumur 60 tahun. 60 tahun. Jadi coba ingat-ingat umur, ternyata udah 60 tahun. Terus? Maka dia menghitung hari-harinya. Lalu dia Faizahia, maka ternyata hari-hari itu jumlahnya. Ternyata hari-hari itu ternyata ahadun wa isruna 21.500 hari. 21.500 hari. Jadi umurnya 60 tahun dan itu dihitung-hitung ternyata jumlahnya 21.500 hari. Terus? Maka dia menangis dan berkata, itu berteriak. Berteriak. Ya, berteriak. Maksudnya berteriak sambil menangis, benar. Waqala, dan berkata, celakalah aku. Tuhan melemparkan. Alqa itu maksudnya berjumpa. Aku berjumpa dari laqa yalqi. Aku berjumpa dengan Robku dengan membawa 21.000 dosa. Itu bayangkan. Jadi itu dia menghitung harinya itu adalah 21.500 hari. Nah, selama 21.500 hari itu ternyata ada 21.000 dosa. Itu. Terus Wapi, kaifa? Bagaimana di setiap harinya ada ribuan dosa. Itu kalau dihitung satu hari satu dosa, Ikhwan. Ya. Jadi dia punya umur 60 tahun. Kemudian 60 tahun itu setara dengan 21.500 hari. Kalau dihitung setiap harinya dosanya satu, berarti dia akan membawa dosa ketika menghadap Allah 21.000 dosa. Nah, bagaimana kalau dosanya ribuan dalam sehari? Nah, gitu loh. Terus? Kemudian dia jatuh pingsan. Ya, kemudian dia jatuh pingsan. Ya, karena takutnya dengan dosa tersebut, dia jatuh pingsan, tersungkur pingsan. Maka dia kemudian mati. Meninggal, Ustaz. Meninggal. Pingsan, mati. Ya, enggak siuman, enggak sadar lagi, ternyata mati. Terus? Dan mereka mendengarnya. Fasami'u qailan, mereka mendengar ada orang yang berkata. Dan mereka mendengar ada orang yang berkata. Mereka ini siapa? Mereka ini adalah orang-orang yang mengurus jenazahnya Taubah Ibnu Sammah.
Nah, jadi kan kalau jenazah muslim itu pasti ada orang yang ngurusnya. Nah, orang-orang yang ngurus jenazah ini mendengar ada orang yang berkata, apa katanya? Rokdotun. Kamu lari ke surga yang tertinggi. Iya, ke Firdaus. Ya laka raqdatun ilal firdausil a'la. Aduhai, begitu cepatnya engkau lari menuju surga Firdaus. Ini teriakan, ya teriakan orang yang didengar oleh orang-orang yang mengurus jenazahnya Taubah ibnu Sammah. Enggak ketahuan siapa yang berteriak, tapi ada suara yang didengar, ya laka raqdatun ilal firdausil a'la. Aduhai, begitu cepatnya engkau lari menuju surga Firdaus. Kenapa? Karena dia adalah orang yang sering menghisap, mengintrospeksi dirinya. Sehingga rasa takutnya terhadap dosa membuat dia mati, maka hal itu membuat dia masuk ke surga Firdaus. Ada sebuah hadis ikhwan, ainani lan tamassahuman nar. Dua mata yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Pertama itu ainun bakat min khasyatillah, mata yang selalu menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takut akan dosa-dosanya. Wa ainun tahrusu fi sabilillah, kedua mata yang senantiasa terjaga di jalan Allah. Maksudnya mata yang senantiasa terjaga untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu mata yang tidak tersentuh oleh api neraka. Jadi kalau ada di antara kita orang-orang yang sering menangis karena dosanya, menangis karena takut kepada Allah ketika muhasabah, ketika introspeksi dirinya, semoga termasuk dari mata-mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Makanya di awal-awal disebutkan oleh Abu Bakar itu kan, menangislah katanya, menangislah. Jika kamu tidak menangis, maka paksa dirimu untuk menangis. Ya, supaya jadi mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Baik. Terus dibaca, Mas Wahyu. Yang halaman 19 belum siap, Ustaz. Oh, belum siap. Kirain sampai 2 muka doang, Ustaz. Enggak dikasih tahu sama Pak Bayu. Hukumannya kan dua muka ya Pak Bayu kemarin ya. Ya, dimaafkan udah Ustaz. Kecapean Ustaz. Habis Tapi divaksin. Masya Allah bacaan beliau udah bagus Pak Bayu. Mas Wahyu ini udah bagus. Masya Allah, kaidahnya ingat terus ini. Afwan, anak muda ingatannya masih bagus. Enggak apa-apa. Semoga Allah mudahkan. Masih muda Pak Bayu ya? Iya Ustaz, seumuran sih. Oh, seumuran. Tapi lebih kayaknya lebih canggih Mas Wahyu ini, Pak Bayu gimana? Belum mikir anak Ustaz. Baik. Jazakumullah khairan. Ada yang ketiga yang mau nyoba? Biasanya ketiga orang. Ada yang belum pernah baca siapa ini? Saya belum, Ustaz. Iya, Pak Pujo. Mau nyoba nggak Pak Pujo? Tapi belum tahu artinya. Harus tahu lah. Berarti belum dipersiapkan. Belum, Ustaz. Baik. Berarti insya Allah nanti ya pada pertemuan selanjutnya. Ini kira-kira berapa pertemuan lagi ini habis ini Pak Bayu ini praktek bacanya? Sekitar 3 pertemuan atau 4 habis. 3 kayaknya Ustadz habis kayaknya. Ya 3 aja, 3. Ditargetkan 3 habis. Iya 3. Baik. Kalau begitu kita langsung ke muhtarat aja Ikhwan. Siapa yang baca? Pak Guslim. Baik Ustaz. Gajar ya Ustaz ya? Ya. Pembahasan terakhir. Poin C. At-tabi al-ismu majrurun. Pengikut isim yang jar. Mengenai macam-macam penjelasan dan rumusnya silahkan lihat kembali pada penjelasan pengikut isim yang rofa. Nah, di itu sini disuruh lihat kembali ya. Jadi ya. Masalah tabi ini naat atau taukid badal itu lihat rujuk kembali di pembahasan marfuat ya. Terus dan
Di sini hanya akan disampaikan contoh-contohnya saja. Nah, Satu, naat misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. nah, mana naat? Naatnya rojimi, Ustaz. Nah, ar-rajimi. Mana Ya. man'utnya? Man'utnya syaitoni. Asyaitani. Apa i'rabnya asyaitani di situ? Asyaitoni di sini minasyaiton. Laku ya Ustaz ya? Enggak. Hah? I'rabnya. Berarti i'rabnya i'rab. majrur, marfu atau mansub? Ini marfu Ustaz. Ada marfu dengan kasrah? Dia marfu di kasroh karena ada huruf jarnya. Nah, berarti bukan marfu, majrur namanya Pak Agus Lim. Oh gitu. Ya, jadi kan kalau marfu itu biasanya tanda aslinya dhammah. Kalau Ya. mansub itu tanda aslinya fathah, kalau majrur itu tanda aslinya kasrah. Berarti minasyaitani asyaitani majrur karena ada huruf jar. Maka naatnya juga harus majrur. Harus majrur. Makanya ar-rajimi majrur dengan kasrah sebagai naat. Jelas ini insyaallah Pak Agus Lim ya. Ya Ustaz. Terus Yang kedua al-atof misalnya marortu bi Muhammadin wa Aliyin. nah, Pak Bayu, mana atop? Wawu atof ali. Wawunya Ustaz, wawu atof maksudnya. Wawunya itu namanya huruf atop. Oh, Ali itu atof. Yang atop. Ya, berarti mana atopnya Ali? Mana ma'tub? Muhammad. Muhammad. Apa i'rabnya Muhammad? Jar Ustaz. Jer. Kenapa jer? Bi ada huruf B-nya. Ada huruf B-nya. Apa tanda jernya? Kasroh. Kasroh. Maka Ali atop juga harus Mengikuti sama dengan itu Muhammad. Berarti harus majrur Maksud. ya. Baik. Nah, paham insyaallah nih Pak Bayu ya. Insyaallah Ustaz. Baik. Terus nomor 3 Pak Agus Lim. Nomor 3 at-taukid. Misalnya taklamtu ya Ustaz ya. Takallamtu ma'asyaikhi nafsihi. Naam. Pak Asikin, mana taukid? Ya Pak Ustadz. Mana taukid? Nafsi taukid Pak Ustadz. Naam, nafsi. Taukidnya nafsi. Mana muakkad? Muakatnya muakat Pak Ustadz ya. Ya. Taukid itu penguat, muakkad yang dikuatkan. Mana yang dikuatkan? Syaihi. Syaihi. Naam. Ya. Syaihi apa i'rabnya? I'rabnya majrur. Majrur. Kasroh. Kenapa dia majrur? Kasroh Ustadz. Ya, kenapa dia majrur? Oh, kenapa majrur? Ya, apa faktor yang membuat dia majrur? Karena ada faktor masih Pak Ustadz. Nah, ada ma'a. Ya, Ya, ada mau. ma'a. Ya. Tanda jernya? Gimana Pak Ustadz? Tanda jernya? Mansub Pak Ustadz. Tanda jer. Oh, kasroh. Kasroh. Naam. Ya. Berarti taukid harus Kasroh Pak Ustadz. harus kasroh juga atau harus Ya, majrur? mengikuti. Ya. Mengikuti. Naam. Paham Ya. insyaallah Pak Asikin ya? Insya Allah Pak Ustadz. Baik, mumtaz. Barakallahu fiik. Ya. Lanjut Pak Agus Lim. Nomor 4 al-badal. Misalnya sami'tu al-mahadorotu. Nah, objek yang didengar. Sami'tu, saya mendengar. Apa yang didengar? Mahadorota. Muhadarah. Naam. Sami'tu Sami'tu al-muhadarata. al-muhadorota minal imami ibnu Bazi. Minal imami, dari imam. Siapa imamnya? Ibnu Baz. Siapa itu Ibnu Bas? Al-imam. Nah, itu Al-imam. namanya.
Berarti ibnu atau ibni? Ibni Ustaz. Ibni. Nah. Minal imami ibni Bazi. Bazin. Nah, baik. Pak Pujo. Ya Ustaz. Mana badal? Ibni Ustaz. Ibni. Nah, badal ibni. Badal mana mau bedalnya? Al-imami. Al-imami. Apa i'rabnya? Majrur. Kenapa majrur? Masbukun bi harfi jar min. Amin. Tanda jernya? Kasroh. Kasroh. Maka badal juga harus Kasroh Ustaz. Harus jar. kasroh atau harus majrur. Nah, ini badal apa namanya? Badal kul min kul ya Ustaz. Badal kul min kul. Nah, mumtaz. Barakallahu fiik. Paham insyaallah ya? Insyaallah Ustaz. Baik. Kalau begitu kita lanjut ke al-babut tsalis. Dibaca Pak Agus Lim. Baik Ustaz. Bab 3 i'rab dalam fiil. Pasal pertama, tanda-tanda i'rab fiil. Baik. Fiil. Di sini perhatikan Ikhwan, sebentar Pak Agus Lim. Jadi kita telah selesai membahas tentang i'rab isim dan tanda-tandanya. Jadi kan apa aja isim yang di i'rab marfu, bagaimana tanda-tandanya? Udah dipelajari. Apa aja isim yang di i'rab mansub, bagaimana tandanya? Udah dipelajari. Apa aja isim yang di i'rab majrur dan bagaimana tanda-tandanya? Udah dipelajari. Jadi pembahasan tentang isim dan tanda-tanda i'rabnya udah berlalu. Sekarang di bab ketiga ini kita akan membahas tentang i'rab fi'il dan tanda-tandanya. Ya, i'rab fi'il dan tanda-tandanya. Lanjut. Fiil yang dapat di-i'rab hanyalah fiil mudhari yang tidak bersambung dengan nun taukid secara langsung dan nun niswah saja. Karena fiil madi dan fiil amr keduanya mabni. I'rab pada fiil mudhari terbagi 3, yaitu mansub, marfu, dan majrur. Baik, sebentar. Di sini perhatikan ikhwan, teman-teman sekalian. Ya, kita nampakkan di layar dulu. Majzum, bukan masur. Oh, majzum. Ya. Perhatikan ikhwan. Jadi kita akan membahas tentang i'rab fi'il. Nah, fi'il itu ada berapa macam, ikhwan? Fi'il ditinjau dari zamannya ada berapa? 3. Nah, ingat. Fi'il ditinjau dari zamannya ada 3. Yang pertama, fi'il madhi. Kedua, mudhari. Ketiga, amr. Nah, jadi fi'il ditinjau dari zamannya ada 3. Saya ulangi, madhi, mudhari, amr. 1 mu'rab, 2 mabni. Ya. Jadi fi'il yang mabni itu fi'il yang mabni itu ada 2. Pertama, madhi, dan yang kedua itu adalah amrun. Jadi ingat ikhwan, fi'il madi dan fi'il amr itu hukumnya mabni. Hukumnya mabni, artinya tidak bisa berubah harokat akhirnya. Jadi fi'il madi, fi'il amr itu tidak bisa berubah harokat akhirnya. Ya. Dan fi'il yang mu'rab itu ada 1. Ya, fi'il yang mu'rab itu ada 1. Yaitu apa? Fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari ini yang mu'rab. Ya, fi'il mudhari itu adalah fi'il yang mu'rab. Catatan dengan catatan. Ingat. Jadi kapan dia fi'il mudhari itu tidak mu'rab. Jadi fi'il mudhari itu ikhwan asalnya adalah fi'il yang mu'rab. Ya, kecuali nih. Kecuali kalau bersambung dengan nun taukid, maka mabni, ya ingat, maka mabni di atas fathah. Dan jika bersambung dengan nun niswah, mabni di atas sukun. Nih.
Perhatikan di sini asal dari fi'il mudhari adalah mu'rab. Nih, asal dari fi'il mudhari itu adalah mu'rab. Jadi diingat ikhwan, asal dari fi'il mudhari itu mu'rab. Asal dari fi'il mudhari itu mu'rab. Ya, kecuali bila bersambung dengan nun taukid maka mabni di atas fathah. Dan jika bersambung dengan nun niswah mabni di atas sukun. Contoh, misalnya. Contoh. Yazhabanna. Yazhabanna. Nah, perhatikan kata yazhabanna di sini. Nah, di sini yazhabu itu adalah fi'il apa? Mudhari. Fi'il mudhari. Dia bersambung dengan nun taukid, maka huruf terakhir dari fi'il mudhari itu wajib fathah, selalu fathah. Yazhaba, yazhabanna, ba. Kenapa dia fathah? Karena bersambung dengan nun taukid. Yazhabanna, selalu fathah kalau bersambung dengan nun taukid. Ya. Kemudian kalau bersambung dengan nun niswah yang polanya yaf'alna. Yaf'alna atau taf'alna. Jadi ada dua pola, yaf'alna atau taf'alna. Ya. Taf'alna. Perhatikan coba huruf lamnya. Yaf'alna. Sukun enggak huruf lamnya? Sukun, Ustaz. Sukun. Taf'alna, sukun. Karena nun di sini adalah nun niswah. Karena dia menunjukkan wanita, pelakunya wanita. Yaf'alna. Berarti antum bilang kalau masukkan ke fi'il mudhari yadribu. Coba Pak Bayu. Ya, Ustaz. Yaf'alna masukkan fi'il mudhari yadribu. Menjadi apa? Yadribna. Yadribna. Sukun enggak huruf ba di fi'il mudhari'nya? Sukun, Ustaz. Sukun. Kenapa sukun? Karena bersambung dengan nun Niswah. Wah. Nun niswah. Nun niswah itu nun yang menunjukkan wanita. Ya. Yaf'ilna, yadribna, tadribna. Jadi setiap fi'il mudhari yang jambung dengan nun niswah maka selalu sukun. Selalu sukun. Nah, selain dua keadaan ini fi'il mudhari mu'rab. Selain keadaan dua ini maka fi'il mudhari selalu mu'rab. Ya, contoh yadribu, nah, kemudian lan yadriba, kemudian lam yadrib. Nah, itu. Jadi berubah-ubah. Bisa dhammah, bisa fathah, bisa sukun. Ya, jadi berubah-ubah ini yang dinamakan dengan mu'rab. Jadi asal dari fi'il mudhari itu mu'rab. Kecuali bila bersambung dengan nun taukid maka mabni di atas fathah. Dan kalau bersambung dengan nun niswah maka mabni di atas sukun. Jelas ini, Ikhwan? Jelas, Ustaz. Jelas. Pak Agus Lim, paham Pak Agus Lim sampai sini? Paham, Ustaz? Baik, kita lanjut ya. Nah, tadi telah kita bahas Ikhwan, fi'il mudhari itu hukum asalnya apa? Mu'rab. Mu'rab. Nah, fi'il mudhari hukum asalnya adalah mu'rab. Ya, mu'rab. Ingat. Fi'il mudhari hukum asalnya mu'rab. Nah, mu'rab itu berarti dia bisa di-i'rab, bisa berubah-ubah. Makanya i'rab dari fi'il mudhari itu ada 3. Pertama marfu. Ya. Marfu, ya. Yang kedua mansub. Wa mansub. Jadi i'rab yang kedua mansub. Dan i'rab yang ketiga wa majzum namanya, majzum.
majzumun. Nah, ini. Jadi ini 3 macam i'rab ilmu mudhari'. Marfu, mansub, majzum. Ingat Ikhwan, marfu ini. Marfu ini i'rab pertama. Kemudian i'rab kedua mansub. Ya. Mansub. I'rab ketiga adalah majzum. Ya, jadi ada 3 i'rab untuk fi'il mudhari'. Tergantung amil, tergantung faktor. Ya, i'rab pertama namanya marfu, i'rab kedua namanya mansub, i'rab ketiga namanya majzum. Ya, majzum. Pertanyaannya kapan marfu? Kapan marfu? Dia marfu itu ketika tidak kemasukan amil nasab atau amil jazm. Jadi kalau enggak ada amil nasab, enggak ada amil jazm, maka fi'il mudhari' wajib marfu. Ya. Marfu itu kapan? Catatannya adalah ketika tidak ada amil, nasab, dan jazm. Ya, maka fi'il mudhari' wajib marfu. Wajib marfu. Wajib marfu. Ini diingat Ikhwan. Jadi ketika tidak ada amil nasab, amil jazm, fi'il mudhari' wajib marfu. Apa saja amil nasab, apa saja amil jazm nanti insya Allah dipelajari di halaman berikutnya. Nah, jadi apa amil nasab, apa amil jazm itu akan dipelajari di halaman berikutnya. Tapi catatannya di sini kapan fi'il mudhari' marfu? Ketika tidak ada amil nasab dan tidak ada amil jazm, fi'il mudhari' wajib marfu. Contoh misalnya. Yadribu. Perhatikan. Yadribu. Yadribu fi'il apa di sini Pak Pujo? Fi'il mudhari' Ustaz. Fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari'. Yadribu fi'il mudhari' di sini. Dia marfu. Kenapa marfu? Karena tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazm sebelumnya. Ya. Jadi dia marfu, tandanya dengan dhammah di sini. Ya. Saya ulangi, fi'il mudhari' marfu kapan? Ketika tidak ada amil nasab dan tidak ada amil jazm. Contoh yadribu, yadribu marfu, tandanya dengan dhammah. Kenapa dia marfu? Karena tidak ada amil nasab sebelumnya dan tidak ada amil jazm sebelumnya. Jelas ini ya? Sampai sini Ikhwan? Jelas Ustaz. Insyaallah jelas. Jelas. Baik, kemudian kapan fi'il mudhari' mansub? Ya, kapan fi'il mudhari' mansub? Jawabannya adalah ketika ada amil nasab. Ketika ada amil nasab, maka fi'il mudhari' mansub. Apa saja amil nasab? Nah, amil nasab itu ya, amil nasab itu adalah sebentar. Apa saja amil nasab? Ini. Ketika tidak ada amil nasab, ketika ada amil nasab yaitu ya. Pertama, amil nasab pertama itu adalah an. Ingat an Ikhwan. Ini annya sukun ya, bukan anna. An sukun. Ana nggak tahu di mana tempat sukun di sini. Harokat sukun itu di mana ya? Tapi ingat Ikhwan ya, an sukun, nunnya sukun an ya. Kemudian yang kedua lan. Ini. Lan. Kemudian yang ketiga itu mana ini? Yang ketiga kai. Ya. Kai. Kemudian yang keempat izan. Jadi diingat yang keempat izan. Kemudian yang kelima itu lam mutta'lil. Lam yang menjelaskan sebab. Ya. Lam mutta'lil namanya, lam yang menjelaskan sebab. Yang keenam, sebentar.
Yang keenam itu lamul juhud, lam pengingkaran. Ya, lamul juhud itu artinya lam pengingkaran. Nanti kita belajar kapan lam dinamakan juhud, kapan lam dinamakan ta'lil, nanti dipelajari. Cuman ini namanya amil nasab. Ya, fa sababiyah, fa'us sababiyah. Sababiyah. Dan yang terakhir itu hatta. Baik. Jadi diperhatikan Ikhwan, fi'il mudhari' mansub kapan? Ketika kemasukan amil nasab. Apa aja amil nasab? An, lan, kai, idzan, lamut ta'lil, lamul juhud, fa'us sababiyah, dan hatta. Ini amil nasab. Maka apabila salah satu dari amil ini mendahului fi'il mudhari', maka fi'il mudhari' wajib mansub. Contoh, misalnya kita pakai an. An. Kemudian kita masukkan fi'il yadrib. Jadi bacanya apa, Pak Bayu? Yadribu, yadriba, yadrib. Yadriba, Ustaz. Berarti an yadriba, antum bilang. An yadriba. Ya. Kenapa dibaca ba? Karena ada amil nasabnya yaitu an. Jelas ini? Insyaallah, Ustaz. Ya, baik Ikhwan. Jadi ingat, ya ketika fi'il mudhari' didahului oleh salah satu dari amil ini, an, lan, kai, idzan, lamut ta'lil, lamul juhud, fa sababiyah, hatta, maka fi'il mudhari' wajib nasab. Wajib nasab. Kemudian yang terakhir, kapan fi'il mudhari' majzum? Kapan fi'il mudhari' majzum? Jawabnya adalah ketika diawali amil jazm atau ketika ada amil jazm. Amil jazam. Apa amil jazam? Yaitu ya. Amil jazam itu yang pertama, yang sering aja yang kita sebutkan ya. Yang sering itu adalah, nanti lebih lengkapnya nanti lam ya. Misalnya lam, kemudian lamma ya. Yang ketiga itu la nahiyah. La nahiyah. Lam larangan, la nahiyah. Ya, kemudian yang keempat itu adalah lamul amr. Lamul amri. Ini yang sering. Jadi apabila fi'il mudhari' didahului oleh salah satu dari huruf ini, huruf lam, lamma, la nahiyah, lamul amr, maka fi'il mudhari' wajib majzum. Contoh misalnya lam, kita sebut lam. Kemudian masukkan fi'il mudhari', bacanya apa? Lam yadrib, lam yadriba, lam yadribu. Pak Agus Lim. Ustaz. Jazm saya belum paham, Ustaz. Maksudnya apa? Jazm itu disukun. Oh. Berarti yadrib, Ustaz. Lam yadrib. Nah, ya. Bacanya lam yadrib. Lam yadrib. Nah, jadi perubahan harokat dari yadribu dhammah, kemudian yadriba fathah, kemudian lam yadrib menjadi sukun, ini dinamakan dengan mu'rab. Inilah yang diistilahkan dengan mu'rab. Paham Ikhwan ya? Jadi mu'rab itu adalah perubahan harokat dari marfu ke mansub, kemudian ke jazm, disebabkan oleh amil. Nah, kalau tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazm, maka fi'il mudhari' marfu, ya, marfu. Kalau ada amil nasab, maka fi'il mudhari' mansub. Nah, amil nasabnya ini aja, an yadriba. Kalau ada amil jazm, maka fi'il mudhari' majzum, sukun, ya, sukun. Misalnya lam yadrib. Paham sampai sini, Ikhwan? Paham, Ustaz. Baik, paham. Baik. Nah, baru sekarang kita akan membahas tanda-tandanya. Ya. Alamatul i'rab. Ya, alamatul i'rabil fi'il mudhari' ya. Tanda-tandanya ini penting, alamatu i'rabil mudhari'. Ini penting, alamatu i'rabil mudhari', ya. Ya.
Yang pertama itu awal adalah dhammah, Iwan. Yang pertama itu adalah dhammah. Ya, baik. Ya, yang pertama itu adalah dhammah. Ya, kapan? Pakai bahasa Indonesia aja, biar enak. Dhammah. Tanda yang pertama adalah dhammah. Ya. Ini alamat i'rab. Oh, sebentar. Ya, tanda marfu, tanda rofa. Pertama kita bahas tanda rofa. Tanda rofa. Ya. Tanda rofa. Tanda rofa itu pertama adalah dengan dhammah. Ya. Pertama dengan dhammah. Kapan? Kapan? Ketika fi'il mudhari' belum bersambung dengan apapun. Belum bersambung dengan apapun. Contoh. Perhatikan contohnya di sini, Ikhwan. Yazhab. Di sini bacanya yazhabu, yazhaba, yazhab. Yazhabu. Yazhabu. Nah, bacanya adalah yazhabu. Kenapa dibaca yazhabu? Karena belum bersambung, karena tidak ada amil nasab, amil Jazam. jazam. Maka dia marfu. Tanda rofanya di sini apa? Dhammah. Dhammah. Nah, kenapa dengan dhammah? Karena fi'il mudhari'nya belum bersambung dengan apapun. Ada enggak sambungan atau kata lain yang nyambung dengan fi'il mudhari' ini? Ada enggak? Tidak, Ustaz. Tidak ada. Maka nanti dia marfu, tanda rofanya dhammah. Kenapa dengan dhammah? Karena karena belum bersambung dengan apapun. Jelas sampai sini? Jelas, Ustaz. Ya. Baik, ini. Kemudian tanda yang kedua itu apa? Tanda rofa ini, lagi bahas tanda rofa. Ya. Sebentar. Ini kita taruh di sini contohnya. Kemudian tanda rofa yang kedua, Ikhwan. Kita lagi bahas tanda rofa. Tanda rofa yang kedua itu adalah tetapnya nun, ya. Tetapnya huruf nun di akhir. Akhir, ya. Dan itu pada fi'il mudhari' yang berpola. Yaf'alani, perhatikan, yaf'alani, ya. Yaf'aluna, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alina. Saya perhatikan di situ. Yaf'alani, yaf'aluna, taf'alina. Taf'alina, ya. Sini, lihat. Jadi kalau bersambung dengan alif, ya, yaf'alani, maka nun itu menunjukkan tanda rofa. Nunnya tetapnya ada nun. Yaf'alani, yadribani, adanya nun itu merupakan tanda rofanya. Ya. Yaf'aluna, yadribuna, adanya nun itu menunjukkan tanda rofa'nya. Taf'alina, tadribina, adanya nun menunjukkan tanda rofa'nya. Menunjukkan tanda rofa'nya. Jelas ini, Ikhwan?
Sambil praktek kali Ustaz. Contoh, ya. Misalnya, kita katakan yazhabani. Pak Asikin, yazhabani ini fi'il apa? Ya Pak Ustaz. Yazhabani ini fi'il apa? Fi'il mudhari Pak Ustaz. Fi'il mudhari. I'rabnya apa? I'rabnya ada tanda nun Pak Ustaz. Itu tanda i'rab. I'rabnya. I'rabnya marfu'kah, mansubkah, majzumkah? Oh, i'rabnya Ya. mansub Pak Ustaz. Kenapa mansub? Ada Kan ambil mansub. nasab nggak di awalnya? Enggak ada Pak Ustaz. Berarti apa? Mana sekian terusnya. Nih, slide sebelumnya. Ya. Saya belum sekopi Pak Ustaz tadi. Nih, ketika tidak ada amil nasab dan tidak ada amil jazam, maka fi'il mudhari wajib marfu. Sekarang ada amil nasab, yazhabani. Enggak ada Pak Ustaz. Nggak ada. Ada amil jazam? Enggak ada. Nggak ada, berarti i'rabnya Marfu Ustaz. marfu. Nah, apa tanda rofaknya? Tanda rofaknya huruf nun akhir. Apa tanda rofaknya? Adanya huruf Nun. nun di akhirnya. Itu tanda rofaknya. Oh, itu Pak Ustaz ya. Ya, kenapa? Karena dia polanya apa? Alu. Yaf'alani. Alani. Yaf'alani, taf'alani. Juga termasuk taf'alani, Ikhwan. Ya. Yaf'alani, taf'alani itu termasuk. Ya, contoh lain misalnya. Yazhabuna. Ya, kita agak pelan-pelan aja di tanda-tanda i'rab ini. Karena ingat tanda i'rab itu adalah inti dari ilmu nahwu. Yazhabuna. Pak Agus Lim. Ini fi'il apa? Mudhari Ustaz. Mudhari. Naam. I'rabnya marfu, jazam atau mansub? Marfu Ustaz. Marfu. Tanda rofaknya? Nun apa namanya? Nun apa tadi ya? Tetapnya huruf nun di akhir Ustaz. Nah, tetapnya huruf nun di akhir, ya. Tetapnya huruf nun di akhir. Kenapa? Karena dia berpola? Karena dia berpola yaf'aluna. Yaf'aluna, na'am. Jadi di sini kita tambahkan ada dua lagi. Sebentar. Ada misalnya taf'alani. Kemudian ada juga yang terakhir itu susah. Langsung aja nambah. Taf'aluna. Jadi ada 5 di situ, Ikhwan. Jadi ada 5 pola. Ya, ada 5 pola. Taf'alani, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alina, taf'aluna. Nah, kelima pola ini ketika dia rofa maka nunnya harus tetap ada. Ketika rofa maka nunnya harus tetap ada. Ya. Contoh lain misalnya. Ya. Ta'kuluna. Pak Bayu, artinya apa ta'kuluna? Mereka makan, Ustaz. Hah? Kalian makan.
Kalian, antum, ta'kuluna. Fi'il apa ini Pak Bayu? Fi'il mudhari' Ustaz. Fi'il mudhari'. Apa i'rabnya? Marfu. Kenapa marfu? Tetapnya huruf nun di akhir. Itu tanda. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Bukan apa tanda. Tapi kenapa? Mengikuti pola. Itu alasan dia bertanda seperti itu. Kenapa dia marfu? Oh, karena tidak ada amil yang menyebabkan Nasab atau jazm, maka wajib marfu. Nah, sekarang apa tanda rofaknya? tetapnya nun di akhirnya. Tetapnya nun di akhir. Kenapa? Karena dia mengikuti pola. Pola apa? Malu. Nah, pola tab aduna. Baik. Jelas ini Pak Bayu ya? Insya Allah, Ustaz. Baik. Nih. Contoh lain misalnya Ikhwan. Takhrujina. Takhrujina. Pak Pujo. Ya Ustaz. Takhrujina fi'il apa? Fi'il mudhari Ustaz. Fi'il mudhari domirnya? Domirnya antam. Kita belajar ini di Durusul Lughah. Lagi pembahasan fi'il mudhari ini di Durusul Lughah kemarin ini. Tahrujina domirnya? Tahrujina domir anti bukan Ustaz? Anti, naam. Domirnya anti. Baik, mumtaz. Tahrujina, dia i'rabnya apa di sini? Marfu, mansub, majzum? Marfu Ustaz. Marfu. Kenapa marfu? Karena tidak ada amil nasab dan amil jazm sebelumnya. Apa tanda rofaknya? Ditetapkan huruf nun di akhir Ustaz. Kenapa? Karena mengikuti pola taf'alina. Nah, taf'alina. Karena mengikuti pola taf'alina. Baik, mumtaz. Paham insyaallah ini Ikhwan ya? Sebelum kita lanjut ke tanda ketiga. Insya Allah paham Ustaz kalau masih begini. Ya, baik. Selanjutnya tanda yang ketiga. Ya, jadi tanda yang ketiga ini masih dalam pembahasan tanda rofa ya. Tanda yang ketiga itu adalah dhammah muqaddarah. Muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Muqaddarah. Kapan? Ketika fi'il mudhari' diakhiri alif, ya, dan waw. Ini Iwan. Jadi ini ketiga. Jadi ketiga itu menggunakan dhammah muqaddarah. Kapan? Ketika fi'il mudhari'nya diakhiri alif, ya, atau waw. Contoh misalnya. Yansa. Yansa. Itu artinya apa? Pak Bayu? Jadi nasi yansa bukan Ustaz? Ya. Lupakan ya Ustaz? Lupa. Nah, lupa. Nah, fi'il apa ini? Yansa. Fi'il mudhari' Ustaz. Mudhari'. I'rabnya marfu, majzum, mansub. Marfu Ustaz. Kenapa marfu? Karena tidak ada amil nasab dan amil jazm. Nah, tanda rofaknya? Ya muqaddar ya Ustaz. Apa? Tanda dhammah muqaddarah. Nah, menggunakan dhammah muqaddarah. Kenapa dengan dhammah muqaddarah?
karena huruf terakhirnya itu dia alif bengkok. Nah, karena huruf terakhirnya alif bengkok. Nah, mumtaz. Barakallahu fiik. Contoh lain misalnya. Yarmi. Ya. Yarmi. Pasikin. Ya Pak Ustadz. Yarmi. Ini artinya Yarmi apa Pasikin? Yarmi. Roma Yarmi. Yarmi. Melempar. Melempar. Nah, fi'il mudhari atau fi'il amar atau fi'il madi? Fi'il mudhari Pak Ustadz. Mudhari. I'rabnya marfu, majzum, mansub. Marfu Pak Ustadz. Kenapa? I'rab marfu karena tidak ada yang lain Pak Ustadz. Maksudnya karena tidak ada yang lain. Tidak ada kemasukan tadi. Domah muqaddarah Pak Ustadz. Itu tandanya. Kenapa marfu? Karena tidak dimasuki amil lain ya. Ya, tidak dimasuki amil nasab atau amil jazam. Nah, betul ya. Tanda rofaknya? Tanda rofaknya domah muqaddarah Pak Ustadz. Kenapa dengan domah muqaddarah? Ketika fi'il mudhari diakhiri alif ya Pak Ustadz. Karena diakhiri ya. Nah, mumtaz. Barakallahu fiik. Karena diakhiri ya. Kemudian contoh lain misalnya yad'u. Da'a yad'u. Ya, berdoa atau menyeru. Da'a yad'u. Ya. Baik Pak Darso. Yad'u. Ini fi'il apa? Fi'il mudhari Ustaz. Fi'il mudhari. I'rabnya? I'rabnya marfu. Kenapa? Karena ada domah muqaddarah. Nah, itu tandanya. Kenapa marfu? Marfu karena tidak diawali Amil jazm sama amil nasab. Nah, tanda rofaknya? Tanda rofaknya domah muqaddarah. Kenapa dengan domah muqaddarah? Karena fi'il mudhari diakhiri huruf waw. Nah, karena fi'il mudhari diakhiri huruf waw. Baik, mumtaz. Barakallahu fiik. Ini 3 tanda rofa fi'il mudhari, Ikhwan. Diingat. Ini 3 tanda rofa fi'il mudhari. Dhammah ketika fi'il mudhari belum bersambung dengan apapun. Tetapnya huruf nun di akhir ketika mengikuti salah satu dari 5 pola. Taf'alani, yaf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Jadi ketika mengikuti 5 pola ini, maka fi'il mudhari rofa dengan tetapnya huruf nun di akhir. Kemudian dhammah muqaddarah ini yang ketiga, kapan? Ketika fi'il mudhari diakhiri alif, ya, dan nun. Jelas sampai sini insyaallah ya? Insyaallah jelas. Sebentar. Ini harus dikasih PR ini. Besok kerja kan Pak Bayu apa libur? Ya, Ustaz. Oh, kerja ya? Ya. Sebentar. Cari di Al-Quran dulu yang banyak fi'il mudhari'nya. Mas Wahyu malah sampai ahad kerjanya Ustaz. Masya Allah. Nggak apa-apa buat nikah. Rezekinya. Ustaz. Ya, Pak Sikin. Itu di slide yang kedua, saya bisa lihat sebentar Pak Ustaz. Yang kedua ya? Nah sebelum ini Pak Ustaz. Ini? Ya betul. Itu untuk marfu udah jelas. Nah untuk mansub Pak Ustaz, yang mansub. Ya. Itu kan ketika ada amil nasabnya itu ada banyak juga Pak Ustaz tuh. Mungkin ya. Artinya beda-beda Pak Ustaz ya? Artinya beda-beda. Nanti kita bahas. Yang kita bahas cuman sekarang kalau ada salah satu dari amil ini maka fi'il mudhari' wajib nasab. Itu pembahasannya. Adapun arti an, lan, kayak itu nanti ada pembahasan sendiri. Iya, iya. Tolong slide yang pertama Pak Ustaz, saya mau lihat Pak Ustaz. Tadi keburu-buru. Yang ya ini Pak Ustaz ya. Baik. Ya, syukran Pak Ustaz. Oh, apuan. Baik, Iwan dalam surat Al-Ma'un
Ya, carikan fi'il mudhari' dan sebutkan tanda rofa'nya. Serta alasannya. Jadi PR-nya surat Al-Ma'un, ya, surat Al-Ma'un itu carikan fi'il mudhari', jelaskan i'rabnya, kemudian tanda i'rabnya. Yang rofa aja, yang rofa. Ya, fi'il mudhari' yang rofa, kemudian jelaskan apa tandanya. Dalam surat Al-Ma'un ya. Carikan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang marfu, jelaskan alasan rofa'nya dan tanda rofa'nya. Ini PR-nya. Jelas PR-nya insya Allah ya. Nggak perlu dijabarin. Ya, insya Allah Pak Ustadz. Ayo. Barakallahu fikum. Mungkin kita cukupkan sampai sini Pak Bayu dan teman-teman ya. Karena udah jam 9:30. Besok pada kerja. Antum-antum. Ya, jazakumullah khairan. Terima kasih atas kehadiran antum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk terus belajar dan Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Pak Ustadz. Allah khairan, Ustaz.